Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Willy, meskipun saya di sini diberikan catatan tentang apa itu AREN dan lain sebagainya. Namun saya hanya ingin mengatakan dua hal. Pertama, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan yang clear, yang jelas bahwa salah satu prioritas utama kepemimpinan beliau, pemerintahan beliau adalah ketahanan pangan dan energi. Beliau sudah mengatakan berkali-kali bahwa sebuah bangsa hanya akan dihargai pada akhirnya ketika kita memiliki modalitas sendiri, terutama dalam pangan dan energi. Perkembangan geopolitik terakhir, baik itu perang di Rusia dan Ukraine, konflik di Timur Tengah, dan terakhir perang dagang atau perang tarif yang dilaunching oleh Presiden Trump menunjukkan bahwa ide Pak Presiden tentang ketahanan pangan dan energi itu menjadi benar dan sangat relevan. Dalam kondisi tertentu, uang tidak segalanya, karena ketika negara memiliki uang tetapi kondisi internasional tidak memungkinkan terjadi perdagangan karena misalkan terjadi konflik, terjadi perang, negara-negara yang surplus pangan sendiri pun akan menahan pangannya untuk rakyatnya sendiri dan tidak akan memperjualbelikan apa yang mereka miliki. Begitu juga dengan energi. Nah, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali dengan serius mempersiapkan diri kita untuk ketahanan pangan dan energi. Kita di Kementerian Kehutanan merespon secara positif arahan Pak Presiden Prabowo. Berapa bulan yang lalu saya sudah meluncing apa yang kita sebut sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air. Ini adalah satu upaya kita untuk memaksimalisasi fungsi hutan dengan tidak melakukan penebangan hutan, deforestasi, tetapi memaksimalkan fungsi hutan yang ada, bahkan menanami, mereboisasi hutan-hutan yang kritis yang ditanam dengan tumbuhan, pepohonan yang akan menunjang ketahanan pangan dan energi kita. Salah satunya lah aren. Nanti Pak Willy akan sampaikan, tapi paling tidak, ini catatan yang diberikan Pak Willy kepada saya juga, bahwa 1 hektar aren itu dapat memproduksi 24.000 liter bioetanol setiap tahunnya. Kalau kita lihat pada tahun 2023 kita mengimpor BBM sebesar 26,89 juta kiloliter yang menghabiskan uang sebesar 396 triliun rupiah. Artinya, kalau kita bisa menanam 1,2 juta hektar aren di Republik ini, maka kita tidak perlu lagi impor 26 juta kiloliter BBM tersebut. Kita akan memiliki bioetanol yang jauh lebih bersih, jauh lebih baik proses pembakarannya ketimbang BBM.
dan apa yang dirindukan oleh Pak Presiden kita, yaitu ketahanan energi, dapat kita wujudkan dengan secara masif melakukan penanaman ini. Pak Presiden sudah memerintahkan bahwa pada tahun ini kita akan memulai menanam 300.000 hektar aren yang akan bekerja sama dengan Danantara ya, untuk proses pendanaannya. Namun tentu menanam 300.000 hektar aren ini tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu studi, perlu kajian, perlu kerja keras dan dedikasi untuk mewujudkan ini. Oleh karena itu, saya berterima kasih pada Pak Willy dan teman-teman terutama di perhutanan sosial yang dari hari ke hari berusaha mengidentifikasi cara metodologi yang paling baik untuk melakukan penanaman aren ini. Sehingga sekali lagi kita berharap melalui aren kita dapat mewujudkan ketahanan energi dan tentunya juga ketahanan pangan. Insya Allah pada lusa hari Sabtu saya akan ke Garut bersama Pak Willy dan teman-teman yang lain untuk melihat langsung kerja keras yang dilakukan para petani aren di Garut, yang insya Allah akan kita hubungkan dengan Pertamina Hulu apa Pak? Renewable Energy ya, yang akan kita coba linkkan mereka sehingga bisa memproduksi gula aren, dan pada saatnya nanti bila harganya sudah memungkinkan baik bagi petani, produksi bioetanol ini juga akan kita mulai. Sekali lagi lebih jelasnya kita akan serahkan forum ini kepada Pak Willy seluas-luasnya untuk memberikan arahan kepada Bapak Ibu sekalian tentang lebih temu teknis penyuluhan kehutanan aren sebagai sumber energi dan pangan. Yang kedua saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya menginginkan kementerian ini menjadi apa yang disebut sebagai episteme community atau epistemic community. Yaitu tidak hanya kumpulan ASN, P3K yang mengerjakan rutinitas aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, namun ada spirit yang tumbuh di hati dan pikiran kita bahwa apa yang kita kerjakan dari hari-hari tersebut, dari tiap hari tersebut adalah proses kita belajar, baik secara individu, kelompok maupun secara institusi kementerian secara keseluruhan. Saya sangat menganjurkan kepada para penyuluh terutama para junior himbauan muda di seluruh Indonesia untuk bercita-cita melanjutkan studi baik di dalam negeri dan terutama tentu di luar negeri. Segala aturan yang selama ini kita identifikasi menghalang-halangi peluang dan kesempatan untuk melanjutkan studi. Ada istilah 4 kriteria ketika itu. Dengan secara resmi sudah saya umumkan untuk dihapus beberapa bulan yang lalu. Ini temuan yang baik sekali saya temukan ketika makan siang di kantin. Ada seorang staf kita menyampaikan kepada saya bahwa beliau sudah lulus beasiswa, sudah mendapatkan acceptance letter dari beberapa universitas, tapi hanya karena gagal di 4 kriteria di internal kita, akhirnya tidak dapat melanjutkan studi ke luar negeri. Dan ternyata kasusnya relatif banyak.
Padahal untuk mendapatkan beasiswa tentu seleksinya sudah sangat ketat. Apalagi beasiswa-beasiswa yang diselenggarakan oleh institusi internasional. Masuk ke universitas mendapatkan acceptance letter itu juga tidak mudah, tetapi kemudian juga kena oleh 4 kriteria ini. Saya sudah perintahkan ketika itu untuk kebijakan ini dihapus, berikan ruang seluas-luasnya kepada para rimbawan muda untuk mencari ilmu. Terutama ke luar negeri, karena dengan demikianlah masing-masing personel akan dapat meningkatkan kapasitas keilmuan sekaligus pengalaman berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia, sekaligus memperkuat networking, jejaring yang pasti akan bermanfaat bagi kementerian kita esok di kemudian hari. Saya mohon dicek Ibu Kepala Badan, saya juga mendengarkan katanya ada kriteria tertentu, ada peraturan di internal kita juga yang tidak membolehkan teman-teman mengambil doktor by research. Saya mendapatkan info itu, perlu diklarifikasi. Ini saya temukan di informasi dari Kalimantan Tengah ketika berinteraksi dengan para rimbawan muda juga. Saya kira tidak ada alasan juga kita menghalang-halangi mengambil studi baik master maupun PhD by research. Tidak selalu harus by course. Namun demikian, pendidikan yang saya maksud, epistemic community, episteme community yang saya maksud tidak melulu soal pendidikan formal. Tapi saya membayangkan para penyuluh di lapangan sekali lagi tidak hanya bekerja day to day secara rutin berhadapan dengan masyarakat, menemukan berbagai macam persoalan di lapangan. Karena ini adalah proses belajar, saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu di lapangan dengan temuan-temuan yang ada di lapangan dapat mengabstraksikannya untuk menjadi sesuatu hal yang bersifat teoritis, sesuatu hal yang bersifat lebih general untuk kemudian dapat menemukan atau berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada satu sisi, namun pada sisi yang lain dapat memperbaiki kebijakan-kebijakan kita yang sangat berpotensi tidak tepat, salah sasaran, mismatch, tidak relevan, tidak kontekstual. Dan dengan temuan-temuan di lapangan yang diabstraksi, yang diteoritisasi, akhirnya nanti bisa kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan yang relevan, sebuah kebijakan yang menjawab tantangan dan realitas yang kompleks di tengah-tengah masyarakat. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas harian tentu saja penting, namun lebih dari itu, saya berharap para rimbawan memiliki kemampuan untuk lebih reflektif, dapat berpikir lebih kritis, sehingga tadi kita mempunyai kemampuan untuk memproduksi ilmu pengetahuan, teori-teori baru, sekaligus memperbaiki policy-policy kita yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Saya berharap tentu sebagai institusi, terutama kita semua, ya, kecuali yang memang betul-betul researcher seperti kemarin saya datang ke mantan BSI, apa kemarin namanya Pak? Balai Perbenihan yang memang diisi oleh para researcher yang unggul, ya, yang luar biasa melakukan penelitian di lab.
Tapi saya membayangkan kita ini menjadi tidak hanya akademisi, tidak hanya menjadi intelektual, karena ini memang bukan universitas, bukan lembaga riset, tetapi apa yang saya sebut sebagai intelektual practitioner. Nah, ini semacam, kalau kita wujudkan intelektual practitioner ini Pak Willy dalam wujud konkretnya. Beliau adalah seorang akademisi, seorang yang kritis, seorang yang memiliki background akademik yang kuat, mampu menulis di jurnal, tetapi tidak berada pada menara gading yang hanya menulis jurnal dan mengajarkan ilmu pengetahuannya di kelas-kelas, di ruang-ruang universitas. Tetapi mengaplikasikan ilmunya, ya, sehingga ilmu tersebut juga dioperasionalisasikan menjadi sesuatu yang langsung bermanfaat bagi kepentingan bangsa, bagi kepentingan kementerian kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, saya sekali lagi berharap dengan demikian, berharap kepada BP2SDM untuk terus menyajikan webinar. Tadi banyak sekali yang akan saya launching. Ini ada We Miss You, Zumatan, YTTA, MOE, MOOC, Bestari Rimba, apapun, ya. Saya berharap ini menjadi forum di mana kita terus belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Karena once kita berhenti belajar, maka kita mulai menjadi makhluk yang jumut, ya. Makhluk yang membatu, yang tidak akan terupdate dengan perkembangan kekinian. Dan oleh karena itu, Ibu Kepala Badan, saya juga berharap materi-materi yang disajikan juga tidak bersifat top down. Yang kita kira-kira dari Manggala ini penting, tapi ternyata barangkali tidak relevan dengan kepentingan teman-teman. Jadi dibuat misalkan kuesioner, ya, ditanyakan kapasitas apa yang diinginkan untuk ditingkatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ada hal apa, teknis apa, ilmu pengetahuan apa yang Bapak rasakan masih minim, masih memiliki keterbatasan sehingga perlu masukan dari para pemateri, dari para akademisi, bahkan para praktisioner. Ya, tadi kombinasi, ada Pak Willy nanti, tapi juga ada tadi salah seorang praktisi Aren dari Banten yang akan berbicara secara praktis. Sekali ini satu hal yang baik. Siapapun yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik, memiliki best practice di bawah, itu bisa kita ajak berbicara di forum ini. Tidak hanya perlu menteri, eselon 1 dan sebagainya. Bahkan petani, kita ajak berbicara di sini untuk menyampaikan best practice yang telah mereka lakukan untuk sebuah kebaikan, ya, meningkatkan hasil hutan secara maksimal. Saya kira poin saya demikian, Bapak Ibu sekalian. Pertama, ikuti dengan baik nanti arahan dari Pak Willy. Kita harus terus bekerja untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan, energi, dan tentu air. Yang kedua, saya berharap sekali lagi kementerian ini menjadi kementerian yang tidak hanya mengejar target-target yang bersifat rutinitas, tapi mampu merefleksikan apa yang dikerjakan tersebut untuk menteoritisasi, memproduksi ilmu pengetahuan baru, sekaligus mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak relevan, sehingga sekali lagi kementerian ini selalu menjadi kementerian yang relevan, menjawab tantangan zaman, menjawab kebutuhan real yang dihadapi oleh rakyat kita di masyarakat.